Salam jumpa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kritik Sastra dengan anggota Sofyani Musdalifah, Mia Ismiati, Naswa Aurelia, Desi Eka Ayu, dan C. Kusmini akan membahas lagu yang berjudul Tutur Batin dengan penyanyi Yura Yunita untuk kita renungkan dengan penyanyi Ebit GAD, Panggung Sandiwara dengan penyanyi Ahmad Albar dengan analisis psikologi sastra membahas ID, ego, dan superego. Mari kita saksikan bersama. Yang pertama, pendekatan ID pada lirik. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Akan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang sebaik itu hanya aku. Pada lirik tersebut mengekspresikan kelemahan diri yang ingin sempurna dan menyembunyikan kelemahannya supaya dihargai oleh orang lain. Berikutnya, kedua, dari segi ego terlihat pada lirik tutur batinku takkan salah. Silahkan pergi, kau tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Pada lirik tersebut mengekspresikan bahwa kesadaran diri tentang ketidaksempurnaannya, berpikir logis dan nyata, menyadari diri bahwa tidak sempurna. Berikutnya, pada superego, Tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. lirik tersebut menggambarkan bahwa perasaan bangga dan puas untuk mengembangkan diri, memotivasi diri, dan bertanggung jawab melakukan kebenaran. Jadi, simpulan lagu Tutur Batin yaitu seorang perempuan yang menerima keadaan diri sendiri, serta pesan untuk bersyukur, tidak menyerah, dan selalu semangat dalam hidup, membuka diri secara jujur dalam karya menjadi jalan untuk melakukan penyembuhan batin. Memikirkan perkataan orang pada akhirnya hanya akan membuat diri kita tertekan dan terluka. Setiap perempuan itu berharga dan wajib dirayakan meski tidak sempurna. Kajian kritik sastra lagu untuk kita renungkan, penyanyi dan penyair oleh Ebit GAD dengan menggunakan psikologi sastra, id, ego, dan super ego. Yang pertama ada id dengan lirik kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Pada lirik tersebut, kepribadian yang merasa diri sendiri adalah orang yang baik, benar, dan suci, menganggap orang lain lebih banyak bersalah dan berbuat dosa. Selanjutnya ada ego dengan lirik anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat
bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, pada lirik tersebut menggambarkan kesadaran bahwa anugerah dan bencana adalah kehendak Tuhan, karena Tuhan adalah sang empunya pencipta alam semesta. Dan yang terakhir ada superego dengan lirik, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Pada lirik tersebut menggambarkan kemampuan merefleksikan diri yang bertujuan untuk ketenangan dan kedamaian makhluk ciptaan dengan berdoa dan pasrah kepada Sang Ilahi. Yang terakhir, simpulan lagu untuk kita renungkan. Pertama, lagu ini mengajak pendengar untuk merenungkan perbuatan-perbuatan manusia agar berubah menjadi lebih baik untuk Tuhan tidak marah. Kedua, lagu ini mengandung pesan dakwah tentang akhlak, yaitu untuk mengingat dan mengajak manusia untuk memperbaiki diri dan bertobat. Ketiga, lagu ini menggambarkan bahwa setiap perbuatan akan ada balasan yang diberikan Allah. 4. Lagu ini menggambarkan bahwa manusia harus sadar atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. 5. Lagu ini menggambarkan bahwa manusia harus mengkaji diri sendiri terlebih dahulu sebelum menilai orang lain. Kajian kritik sastra dalam lagu Panggung Sandiwara, penyanyi Ahmad Albar menggunakan pendekatan psikologi sastra berupa id, ego, dan superego. Yang pertama adalah id yang ada pada lirik Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? yaitu kepribadian manusia yang ingin dipuji dan dihargai, ingin punya harkat dan martabat sehingga berperan berpura-pura dan penuh intrik. Lalu yang kedua ada ego. Dalam lirik Bisa Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kebayang. sebagai manusia, hendaknya kita berperan sebagai diri sendiri, sehingga dapat membawa kita ke jalan yang benar dan mendapat kebahagiaan. Lalu yang ketiga ada superego. Pada lirik Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. semakin banyak kita berperan dalam kehidupan, semakin besar tanggung jawab yang kita emban, sehingga kita menggantungkan kehidupan kita kepada Sang Ilahi yang mengatur hidup kita
sehingga berguna bagi masyarakat. Simpulan dari lagu panggung sandiwara yaitu apapun peran kehidupan yang kita mainkan, hendaknya tidak berpura-pura. Kita harus bertanggung jawab dengan hal-hal yang kita lakukan, karena kita harus mempertanggungjawabkan nilai moral kita kepada Sang Ilahi sebagai jembatan kehidupan. Demikianlah presentasi kami. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan terus semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Cuci tangan sampai bersih, pakai sabun yang berbusa. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.